GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat GSI Channel yang mulia. Kali ini kita mau bahas, dan topik ini penting banget untuk para pendidik, khususnya bidang mapel IT. Baik, zaman dahulu ketika aspek akademisi sedemikian dominan dan memegang peranan yang sangat penting, sehingga manusia cerdas itu ditandai dengan gelar nama di belakangnya. Makin panjang, makin pintar katanya. S1, S2, S3, S-teler membuat orang itu terkesan pintar. Saya akui itu sudah berlalu. Sekarang dunia tidak mendefinisikan kecerdasan dan kemampuan orang dari gelar yang dimiliki, dari ijazah yang dia koleksi. Tapi di zaman era industri teknologi di mana kuantum teknologi itu melompat secara gila-gilaan, orang hanya peduli tentang apa yang kamu bisa buat. Antum bisa cek bagaimana budaya kerja dan bagaimana prinsip-prinsip industri itu berubah. Misalkan dalam soal rekrutmen. Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan semua tokoh-tokoh hebat di dunia teknologi, mulai dari Facebook, Google, Amazon, semua proyek di perusahaan Elon Musk, rekrutmen sistemnya sudah nggak pakai ijazah. Dia hanya bertanya apa yang pernah kamu lakukan dan apa portofoliomu, dan dari situlah mereka mendefinisikan capability SDM. Maka kalau sekarang kita jumpai di perusahaan-perusahaan kelas dunia ini, ada banyak pembelajar, ada banyak karyawan yang dia tidak berasal dari lingkungan sekolah gitu. Ya, malah ada yang usia belia sudah duduk sebagai manajer analisa game misalkan. Nah, inilah pergeseran dunia yang seharusnya kita mesti sadari, dan kondisinya akan semakin masif di masa depan. Sehingga anak-anak kita itu harus dikenalkan dengan dunia yang berubah ini, dan kemudian dikenalkan dengan bagaimana strategi belajar ikut berubah. Sampai ada istilah experiential learning cycle, di mana industri sepakat bahwa kemampuan manusia itu ternyata 70% itu ada di pengalaman dia, dan 20%-nya itu didapat dari referensi akademisi. 10%-nya itu tindakan untuk merefleksikan, untuk mengkoneksikan apa yang sudah mereka kerjakan dengan apa yang teori yang sudah dikumpulkan di otaknya dan kemudian dikolaborasikan, ditemukan. Nah, inilah tren sekarang. Maka anak-anak ini dilatih, dikasih mata pelajaran IT dengan prinsip-prinsip yang unik. Inilah yang mau saya sampaikan. Ini adalah buku-buku yang bisa saya temukan secara offline, dan secara digital juga ada. Ya, karena buku saya sejak perpustakaan digital itu lebih banyak yang versi e-book. Nah, ini buku yang kira-kira diperlukan mereka untuk bikin apa yang kita sebut sebagai QCB AI. Kuadran Character Building AI. Proyek yang mereka buat dan selesai. Di dalam proyek ini nanti saya akan tunjukkan kehebatannya ya. Sama seperti misalkan ChatGPT atau Bing atau Gemini. Tapi ChatGPT, Gemini itu punya referensi yang terlalu besar. Dan dia tidak spesifik membawa nilai tertentu, dan ini sebetulnya agak bahaya. Karena sebagus-bagusnya kaum muslimin itu dia harus belajar di referensi. Tentu saya tidak membatasi dia mesti baca buku apa. Baca semua buku. Cuma saya mau ada sistematika prioritas referensi. Tidak lazim kalau orang Islam dia dapat masalah lalu dia buka buku psikologi. Itu nggak lazim. Buku psikologi itu karangan manusia gitu. Jadi kalau dia punya masalah,
ya dia harus ke Quran dulu, yang karangan Allah gitu, baru ke hadis dulu, baru ke buku-buku ulama, buku-buku ilmuwan muslim, baru ke buku-buku orang barat. Tapi ChatGPT, Bing tidak memahami itu, tidak mengerti itu. Jadi kita mau bikin AI yang spesifik, referensialnya Islam, yang spesifik membawa prinsip dan kebudayaan Islami. Sehingga ketika antum tanya apapun, referensi pertama yang dia akan bongkar adalah mata pelajaran KCB, mata pelajaran kemandirian, dan mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah impian, setelah dia diarahkan untuk membuka Al-Quran, hadis, dan kitab para ulama. Itu spesialnya KCB AI. Dan luar biasanya, itu dibangun oleh anak-anak ini dengan mentor Ustadz Damai. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Yang pertama, kita kasih sumber masalah. Saya pengen punya AI yang Islami, saya bilang. Dan itu masalah yang mereka jawantahkan, yang mereka coba cari solusinya dalam riset yang kami juga berikan waktunya. Gitu. Setelah mereka riset, ya, mereka punya gambaran, kemudian briefing lagi. Saya tanya, kamu riset apa? Kamu riset apa? Kamu riset apa? Setelah itu, kita betulkan langkah riset mereka. Kita kasih 2 clue dari 5 clue. Yang 3 ini kita umpetin, yang 2 ini dikasih. Dan mereka harus menemukan yang 3 ini. Prinsip ini nanti akan coba saya jelaskan di video-video yang lain. Insya Allah, kalau Anda mengikuti terus video ini, semua gambaran akan detail dan jelas. KCB AI ini, itu banyak pengetahuan. Yang pertama, karena AI itu sebetulnya adalah upaya untuk meniru otak manusia. Sehingga ada namanya neuropsikolinguistik. Ini bidang cabang dari psikologi yang belajar tentang bagaimana sih kemampuan manusia dalam berbicara itu. Bahasa ibu itu tumbuh dengan cara bagaimana, bahasa kedua itu tumbuh dengan cara bagaimana. Karena ChatGPT itu sebetulnya cuma permainan kata saja, maka kita harus mengerti inti dari cara kerja manusia ketika dia bicara, ketika dia memahami pembicaraan. Jadi neuropsikolinguistik ini hal yang penting untuk dipelajari di proyek ini. Kemudian tentu karena ini adalah golongan machine learning ya, maka dia harus baca machine learning untuk pemula. Ya, ini mesti dipelajari. Dan kemudian setelah itu dia agak belajar tentang deep learning. Ya. Jadi nanti Ustadz Damai akan jelaskan tentang layer dari kecerdasan buatan itu ada 3 level ya. Ada 3 level dan itu mesti diketahui, dipelajari dengan baik. Kemudian setelah teori, ini teori semua nih. Ini teori semua nih. Nah, dia harus bawa teori itu ke praktek. Ya. Ini belajar machine learning, teori dan praktek, dan di sini keren banget. Di sini dibahas tentang penggunaan teori machine learning di perusahaan Facebook. Jadi misalkan deepface, itu bagaimana cara dia menggunakan prinsip machine learning di algoritmanya. Nah, itu kita bisa baca di sini. Dan ini mereka harus baca nih. Kemudian setelah machine learning, teori dan praktek, ya, seperti yang tadi saya bilang, ini cara bagaimana menerapkan tataran teori ke dunia praktek. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman dari 50 perusahaan yang menggunakan artificial intelligence dalam setiap segi bisnis mereka. Ya, kita bisa belajar bagaimana
Elon Musk make machine learning di aplikasinya, bagaimana Apple, bagaimana IBM, JD.com, Microsoft, Tencent, Alibaba, ya, di sini dibahas. Nah. Kemudian mereka kan bikin project tuh. Bikin project tuh, kalau zaman dahulu orang bikin aplikasi software teman-teman itu bisa sampai 2 tahun, 5 tahun. Sekarang dengan teknologi agile, dengan teknologi sprint, dengan teknologi scrum, itu development software building ya. Strategi development software ya, itu kita bisa capai dengan cepat. Bahkan pernah ada software itu dibuat hanya dalam waktu seminggu. Luar biasa. Dan itu butuh pengetahuan tentang gimana sih bikin aplikasi gitu. Dan ini buku yang saya suka. John Berkowski, ini dia nulis tentang how to build billion-dollar apps. Ya, ini keren banget. Harus dibaca, harus pelajari. Kemudian Alex Ross juga bahas tentang the industry future. Jadi industri masa depan tuh bergeraknya ke arah mana? Nah, ini harus dipahami oleh guru zaman sekarang. Karena kita harus menyiapkan dan ngasih tahu informasi tentang masa depan dunia tuh berubah nak, cara kerjanya berubah nak. Dia harus tahu tentang itu dan kita harus ngelatih dia sejak dini. Makanya di sekolah impian strategi pembelajaran itu disesuaikan dengan apa maunya industri. Ya, jadi kita nggak ngasih ilmu yang udah usang, tapi kita ngasih ilmu di mana sebuah era itu akan muncul dan tumbuh. Jadi mereka nih di masa depan insya Allah udah siap. Dan akhirnya ini buku yang saya suka banget. Peter Fish, Game Changer. Dunia berubah, sistem berubah, paradigma berubah, mindset berubah. Attitude mestinya berubah, behavior harus berubah. Kalau tidak, antum tidak akan bisa mengikuti zaman. Itulah sistem pendidikan terbaik. Sekolah Impian melakukannya, dan ini buktinya. Alhamdulillah di Sekolah Impian kita merancang sebuah sistem yang sangat mengakomodasi bagaimana seharusnya ilmu terapan dijalankan. Ilmu itu ada 2. Ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni kadar teoritisnya itu gede banget, bisa sampai 70%. Dan ilmu terapan itu sebaliknya. Kadar praktek itu menurut saya itu harus sekitar 70%. Teorinya cuma 30% aja. Jadi seharusnya mata pelajaran mapel-mapel yang masuk ke dalam golongan ilmu terapan itu prakteknya jauh lebih banyak daripada kelas teori. Oleh karena itu kita punya self project. Self project itu pengerjaan project setiap malam. Startnya jam berapa nak? Jam 8 sampai jam 9:30, setengah 10 tuh. Every day. Tentu dengan proposal project yang diadakan itu harus memenuhi persyaratan. Kemudian dikunci dengan jurnal. Jadi hari ini, malam ini dia ngerjain apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan rencana pengerjaan besok. Jurnal ini mesti masuk ke sistem dan diverifikasi oleh dewan terkait. Kalau jurnalnya isinya bagus, make sense, maka akan diizinkan untuk kerja esok harinya. Self project time. Yang kedua, block system kita kenal ITMI Festival. Itu 1 bulan penuh anak-anak ngerjain project. Dia ditantang untuk cari ide diverifikasi, dipilih yang terbaik, lalu dia eksekusi dengan teman-temannya sekelompok, dan itu berjalan 1 bulan. Ada brainstorming, ada fase analisa SWOT, ada fase pitching deck, dan kemudian ada fase pengerjaan. Itu sampai eksekusi sampai alpha version ya. Kemudian alpha version itu diuji oleh develop. Kemudian naik ke beta version, itu agak dikeluarkan sedikit namun dengan radius yang nggak besar. Kemudian ke release version. Kalau sudah A, B, maka release. Dan block system Islamic Technology Mindset Installation Festival itu yang event yang paling besar. Dan kemudian satu lagi event
yang namanya RPL, rapot pasca liburan. Ini adalah upaya sekolah impian untuk memastikan mereka tetap bersikap dengan sikap yang sama ketika mereka mondok. Ada 4 aspek Tabidul Quran. Mereka walaupun libur tetap dijaga niatnya terhadap Al-Quran dengan diberikan target. Walaupun kita potong ya sekitar 50% dari 50%, bahkan bisa sampai 70% dari target yang semestinya mereka biasa lakukan di pondok. Ini karena libur, mereka juga boleh libur gitu. Tapi jangan sampai nggak lakukan sama sekali aktivitas dengan Al-Quran karena mereka penghafal Quran. Kemudian karakter juga dinilai. Kemudian, yang saya ingin bicarakan detail adalah pengerjaan proyek. Jadi mereka sudah ajukan proposal, mereka mau ngerjain apa, dan itu harus dikerjakan dan harus selesai di masa liburan. Ini yang disebut RPL. Mungkin itu dulu, 3 dulu yang kita mau bicarakan. Bahkan mungkin nanti kita akan dalemi yang cuma 2 aja, yang self project sama RPL, karena KCBA ini itu pengerjaannya ada di 2 waktu ini, self project sama RPL. Mungkin lain waktu kita akan sambung lagi. Baik, teman-teman sahabat GSI Channel yang mulia dan praktisi pendidikan, guru, orang tua, pemerhati teknologi, ini sesi yang penting di mana sekarang kita mau bicarakan tentang apa sih KCB AI. Baik, secara teknis setiap pengerjaan itu dikawal oleh mentor. Kita punya strategi mentoring, consulting, coaching. Guru di SI harus punya 3 kemampuan ini. Dalam hal ini, proyek KCB AI, konsultannya, mentornya, coachnya adalah Ustadz Damai. Ustadz, KCB AI itu AI ya, sekarang tuh lagi apa-apa AI. Dan antum punya legitimasi apa kok bisa jadi MCC bidang yang paling menurut saya yang paling sulit ini? Antum kuliah di mana? Pernah belajar apa? Terlibat penelitian apa? Coba Ustadz kenalkan tuh. Ya. Latar belakang pendidikan saya itu dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komputer. Oh, di IPB saya kira cuma hutan, pertanian. Oh iya. Sekarang saya malah ada kedokteran, Ustaz. Oh, Masya Allah. Oke, lanjut, Ustaz. Jadi di ilmu komputer ini luas. Saya masuk ke satu bidang yang namanya pembelajaran mesin ya, atau di bahasa internasionalnya machine learning. Oke. Saya mendalami pendidikan di sana, ikut suatu yang namanya Pusat Penelitian Bio Farmaka, dengan fokus penelitian itu di bioinformatika. Nah, di situ kami belajar machine learning, deep learning, AI juga di bidang biologi tumbuhan, seperti pemulihan tanaman dan seleksi gen. Nah, itu satu saya. Lalu alhamdulillah diberi kesempatan sama dosen untuk lanjut ke S2 di bawah bimbingan beliau yang sama, di tempat yang sama juga, otomatis di Institut Pertanian Bogor, untuk melanjutkan penelitian yang alhamdulillah didanai oleh waktu itu Kemenristek Dikti ya. Kalau sekarang kan sudah ganti ke Kemendikbud, tapi waktu saya kuliah itu masih di Kemenristek Dikti. Di penelitian COVID, herbal apa yang bisa menyembuhkan penyakit COVID. Saya kuliah waktu zaman COVID kan, waktu itu 2020-2021. Nah, saya menggunakan pendekatan machine learning, deep learning untuk mengambil data-data protein yang sekiranya bisa mengikat virus-virus COVID itu sehingga bisa lebih dorman atau lebih diam dalam tubuh manusia, jadi nggak liar gitu. Itu latar belakang pendidikan saya. Alhamdulillah sudah sukses penelitiannya, lalu terbit di jurnal. Saya mau mencerna sedikit, itu kalimat yang agak rumit ya. Oke, siap Ustaz. Jadi antum riset dan menciptakan sebuah database besar dari seluruh tanaman, dan kemudian antum bedah DNA-nya, apa namanya? Iya, DNA protein. Antum bedah proteinnya, dan kira-kira protein mana yang bisa mengikat virus dan anak-anak cabang dari COVID-19. Benar. Dan kemudian kalau itu bisa diciptakan, berarti kita punya obat COVID toh? Iya.
Jadi penelitian saya ini memang tidak sampai tahap produksi Ustadz. Karena untuk menciptakan suatu obat di internasional, kalau ini bukan versi pandemi ya Ustadz, itu namanya drug development proses itu 10 tahun sampai obat itu lulus ke masyarakat. Oke, karena harus diverifikasi. Oke, jadi memang proses di bidang kesehatan jelimet ya. Panjang, ya. Ya, saya dulu pernah kerja sebagai sales representatif dari peralatan medis. Jadi saya tahu prosesnya. Baik, saya pengen tanya nih. Itu kan sebetulnya kerja gila. Iya. Yaitu nyari ngumpulin database kan, database mining, dan objeknya adalah semua tumbuhan. Iya. Berapa miliar yang sudah antum kumpulkan? Ya, alhamdulillah karena ini proyeknya masih umum dan kita memang tahap eksplorasi, itu saya sekitar 990-an juta, itu hampir 1 miliar. Masya Allah. Data kalau di istilahnya keilmuan itu namanya ligan. Ya. Ligan itu sesuatu yang bisa berikatan. Kalau antum tahu protein itu kan ada sequence protein namanya ya. Nah, ligan itu satu satu sequence kecil, lebih kecil dari protein, yaitu bisa ngikat di protein ini apa enggak gitu. Fungsinya magnet? Fungsinya ya bisa jadi gini Ustaz. Jadi kalau ini protein ya, protein itu kan otomatis dia ketemu zat-zat misalnya kayak O2, oksigen, atau mungkin antibodi tubuh, apalah itu. Nah, itu kan banyak. Nah, syaratnya dia itu bisa kontak mengikat ini apa enggak. Nah, tugas saya itu mencari ligan yang bisa kontak nyantol ke proteinnya. Dan untuk itu antum bangun algoritma di machine learning, sehingga dia bisa melakukan otomatis. Iya, benar Ustaz. Karena kalau nggak otomatis, saya kayaknya nggak lulus sampai sekarang ya. 900 juta datanya. Dan itu 900 juta antum kumpulkan dalam berapa lama? Cukup lama ya, karena itu datanya dari banyak database saya kumpulkan jadi satu, hampir 2 pekan. 2 pekan itu proses mengumpulkan data saja. Itu pakai machine learning aja belum 2 pekan tuh. Iya. Masya Allah. Ciptaan Allah luar biasa ya. Iya. Kasihan laptop saya juga sih nggak mati-mati itu. Ngebul ya sampeannya ya. Alhamdulillah masih hidup ya. Baik teman-teman, sahabat GSI Channel yang mulia, jadi kita udah ngerti ya betapa piawainya dan memenuhi syarat beliau ini untuk handle QCB AI. Oke? Itu saja yang saya mau ingin capai dari diskusi dengan Ustaz Damai di awal ini. Ustaz, berikutnya. Bagaimana antum menjelaskan ke santri-santri kita nih apa sih yang mau kita bikin? Antum bisa jelaskan ke pemirsa karena mereka butuh ya pengetahuan itu untuk satu sampel narasi. Karena narasi itu bagian dari kemampuan otoritatif guru, di mana harus diciptakan narasi yang kuat, harus diciptakan narasi yang powerful, sehingga itu bisa masuk ke dalam jiwa dan hati mereka, nggak cuma nyangkut di logika aja. Dan itulah yang menggerakkan mental belajar dari santri-santri di sekolah impian. Silakan. Baik, QCBI pada dasarnya memang artificial intelligence ya, sebuah kecerdasan buatan yang kita bangun atas dasar keresahan karena melihat kecerdasan buatan yang ada di masyarakat Indonesia sekarang yang banyak digunakan itu dalam tanda kutip kurang islami. Jadi memang paradigma berpikirnya AI tersebut tidak berdasarkan sesuai dengan tuntunan umat Islam. Jadi yang ingin kita bangun adalah AI yang sesuai dengan apa yang kita yakini gitu ya. Jadi bagaimana caranya mengambil referensi itu seperti apa gitu. Terus nanti bagaimana memberikan jawabannya sehingga para pengguna atau user itu mendapatkan jawaban yang sangat sesuai dengan apa-apa yang mereka yakini, terutama kita kaum muslim seperti itu. Keren banget. Ryan, setelah kamu mendengar penjelasan dari Ustaz Damai tentang misi QCB AI yang ada dalam benakmu apa Di dalam benak saya terpikir untuk membuat
sebuah aplikasi yang dimana semua orang, terutama umat Islam itu bisa menggunakannya dengan mudah dan juga free, open source. Kenapa open source? Karena yang saya lihat ya dari perusahaan-perusahaan yang lain, katakanlah OpenAI gitu, mereka membatasi penggunanya, mau yang lebih bagus bayar dulu gitu. Tapi saya ingin open source, kenapa? Pertama, agar lebih banyak yang bisa memakai. Kedua, agar data-data yang dibutuhkan juga lebih banyak yang masuk gitu. Oke, ini ide yang luar biasa ya. Yang sebetulnya mencemaskan saya ya, karena ini misinya cari uang. Oke, kalau Dava, apa yang terbersih dalam benak pikiran antum? Nah, jadi yang terpikirkan di benak saya sebagai web developer, sebenarnya kan udah banyak tuh AI yang bisa dibilang udah bagus tuh, kayak ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Tapi dari pengalaman saya semenjak make yang tadi saya sebutin, kan banyak tuh saya juga kayak tadabur gitu-gitu nanya AI. Tapi dari hasil yang saya dapatkan dari AI itu kurang memuaskan. Karena gini loh, permisalan kita tuh lebih nyaman dengerin Islam dari orang Islam langsung daripada dengerin Islam dari orang non Islam seperti Kristen gitu-gitu. Beda kan bahasanya, pengertian dan pengetahuan pemahamannya juga beda. Jadi saya tuh ingin membuat AI yang dia tuh terpaku kepada Islam, yang tertuju kepada Islam. Jadi orang-orang yang misalnya pengen tahu tentang Islam secara menyeluruh bisa bertanya kepada AI yang kita buat yang disebut KCBI. Jadi dengan terbuatnya KCBI, umat-umat Islam yang di luar sana bisa menggunakannya untuk belajar Islam lebih mendalam. Ya, keren. Sudah? Baik. Keren sekali ya. Jadi itu yang dirasakan oleh Ananda Dava. Baik, Ustadz Damai, coba ceritakan ke saya urutan-urutan SOP, mungkin strategi, mungkin dalam pengerjaan proyek ini. Silakan. Baik. Pertama kali yang perlu kita kenalin adalah karena kita akan membuat aplikasi yang namanya chatbot seperti itu ya. Mungkin kita bisa langsung paham apa itu chatbot. Kalau rekan-rekan sekalian sudah tahu chat ya, chat itu banyak aplikasinya. Kita mungkin setiap hari ngechat gitu ya, chat orang tua atau ngechat sanak keluarga yang non jauh di sana. Tapi sekarang kita ingin membuat chatbot. Jadi chat, tapi kita itu chat bukan dengan manusia, tapi dengan robot. Nah, robot itu siapa yang bikin? Ya kita, karena kita developernya. Bagaimana contoh-contoh penerapannya? Kita bisa lihat chatbot yang sudah sukses dikenal masyarakat luas gitu ya. Kita lihat contoh-contohnya. Oh, kita ingin membuat sesuatu yang seperti ini. Apa yang ingin kita perbaiki? Oh, database-nya kita pakai apa? Ini. Bagaimana caranya? Nah, di situ kita mulai belajar. Kita mulai penerapan satu-satu gitu ya. Dites, ada yang kurang diperbaiki. Seperti itu development life cycle-nya saya rasa ya. Lalu akhirnya alhamdulillah kita bisa mencapai titik program yang sudah jadi. Oke. Saya pengen tahu nih nak, jangan-jangan kamu cuma numpang nama sama numpang wajah jadi proyek ini ya. Saya mau verifikasi kamu kerja apa enggak sih gitu ya. Kalau Dava bagian apa nak? Kalau dari proyek ini saya bagian tim media yang menyebarluaskan produk-produk ini. Jadi di bagian ini saya tuh ngebuat poster yang akan dipost di Instagram KCBI tersendiri. Nah, di dalam Instagram itu saya menjelaskan apa itu AI, apa itu PCB, rencana-rencana yang akan kita buat ke depannya. Dan saya tuh sebenarnya kan saya tuh programming ya, terus malah jadi desainer itu rada pusing. Tapi kalau mikir kayak gitu kan nggak bakalan jalan. Jadi ya udah kita jalanin aja. Kan hitung-hitung belajar pelajaran baru. Ya udah saya jalanin otodidak, belajar di YouTube, di AI, nanya-nanya temen yang bisa desain. Dengan begitu, dengan hasil yang saya lihat dan bertanya kepada orang-orang yang sudah expert lah di bidang desain,
wah ini bagus nih untuk pemula. Jadi saya tuh kayak lebih percaya diri dengan skill desain saya ketimbang kalau cuma programmer kan, kalau kita hanya bisa ahli dalam satu bidang kan cangkup luas kita untuk ngapa-ngapain dikit. Oke. Jadi saya tuh berpikir lah belajar sebanyak-banyak mungkin agar kita tuh bisa berguna untuk masyarakat banyak. Alhamdulillah, makin banyak skill, makin banyak kemampuan, makin bermanfaat ya. Betul. Baik. Hafiz, kamu bagian apa nak? Saya berada di bagian front end. Tugas saya membuat website landing page dan website chatbotnya. Oke. Berarti ada kerjaan ya? Nah, numpang nama doang ya. Azam, bagian apa nak? Kalau saya bekerja di bagian back end-nya. Back end. Back end itu berarti kalau dari webnya ya, Ya. saya ngerjain bagian belakang layar bagaimana mesin itu bekerja. Oke. Coding, script. Script. Pakai apa? Kalau saya kemarin sempat pakai framework-nya Flash. Ya. Flash sama. Oh, pakai Flash ya? Flash itu baru ya, framework baru ya? Ya. Terus bahasanya pakai apa? Kalau bahasanya saya pakai Python. Oh, oke. Tadi kamu kamu kan bikin UI ya? Tampilan websitenya. Ya, UI dan UX kan. Hafiz pakai apa tadi? Pakai Nux. Oh, itu dari cabang dari JavaScript. Produk turunan atau derivatif atau apa? Itu framework. JavaScript punya framework namanya Vue. Vue punya framework lagi namanya Nux. Oh, oke. Saya kalau produk-produk baru udah ketinggalan ya. Baik, Royan. Kalau Royan bagian apa? Saya di bagian front end, tapi terkhusus di mobile app. Berarti kamu build di web base, kemudian Royan di mobile apps, mobile aplikasi. Oke, pakai apa nak? Saya untuk frameworknya memakai Flutter, bahasanya Dart. Kenapa memakai itu? Karena outputnya bisa banyak. Dengan Flutter, kamu deploy-nya bisa ke iOS, bisa ke Android, bisa ke bahkan ke Windows juga bisa ya? Bisa. Keren banget. Oke. Kalau kamu nak, Adiba? Saya sama Naura ke bagian buat dokumentasi aplikasi. Dokumentasi aplikasi itu apa? Naura, jelaskan. Jadi kalau misalnya nih, kan kita lagi buat aplikasi. Ya. Di sambil jalan itu kita sambil bikin dokumentasinya kayak fitur ini itu apa, fitur itu apa. Oh, oke. Sehingga nanti kalau saya mau pakai, saya cukup baca how to-nya gitu ya. Ya, gitu. Oh, oke. Itu juga berguna buat lingkup perusahaan. Kalau misalnya ada, misalnya nih fitur ini ada yang kurang, tinggal dimasukin ke dokumen aplikasinya. Oh, oke. Baik, berarti semua kerja ya. Dan Ustadz Damai, ini selesai berapa lama? Berapa lama itu berarti ditambah libur kurang lebih 1 bulan. Sebelum libur udah ngerjain? Sebelum libur sudah. Berapa hari? 3-4 harian. Oke, 3-4 hari di self project. Di malam-malam. Oke, di self project, kemudian bersambung di tugas RPL, rapot pasca liburan, dan kemudian balik datang ke sini belum selesai atau sudah selesai? Statusnya sudah selesai, tapi tinggal di compile, digabung, di combine. Iya. Baik, kesulitan dalam pengawalan project ini kalau dari attitude behavior mental mereka apa? Yang pertama saya apresiasi dulu santri-santri ini sudah bersedia malam-malam gitu ya. Waktu sebelum liburan itu jam 8. Bahkan kita itu pernah sampai malam banget ya. Karena memang waktu itu sudah tidak ada waktu lagi gitu. Oke. Nah, alhamdulillah. Deadline-nya udah benar-benar dead ya. Terus nah, alhamdulillah full tim semuanya hadir gitu ya. Mengerjakan satu proyek ini, dan itu saya presentasikan 60-70% sudah selesai, Ustaz. Tinggal nanti penyempurnaannya di RPL. Nah, kendala-kendala saya sebagai project manager gitu ya untuk memanage teman-teman itu, karena memang kita hanya komunikasi jarak jauh, tidak ada pertemuan fisik, itu banyak miskomunikasi yang terjadi otomatis di selama liburan. Akhirnya teman-teman kurang ada satu kesepakatan ini mau pakai apa, nanti mengumpulkannya seperti apa. Nah, akhirnya itu di akhir RPL alhamdulillah jadi semua, tapi dengan
bahasa-bahasa mereka sendiri gitu ya. JavaScript, Python. Nah, terus itu jadi keragaman budaya ya. Negara Ika. Rappingnya gimana tuh bahasanya beda-beda? Nah, makanya jadi akhirnya saya jadiin satu ya dengan konsep yang sama, mungkin tata pengaturan file yang berbeda. Akhirnya saya compile satu dengan framework Django untuk di deploy Django ya. internet ya, seperti itu. Baik, keren. Teman-teman bisa coba di ai.sekolahaimpian.com. Seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan demo terkait KCB AI. Untuk mengakses KCB AI, caranya cukup mudah. Silahkan mengunjungi website ini ya, ai.sekolahaimpian.com. Oke, lalu klik enter saja. Oke, ini adalah tampilan awal yang akan kita dapatkan. Nah, di sini namanya landing page. Menjelaskan tentang apa itu KCB AI, fitur-fiturnya apa saja, dan contoh-contoh penggunaannya seperti apa ya, seperti itu lah. Oke, kita bisa lihat di sini ada halaman judul. Nah, lalu ini ada penjelasan singkat tentang KCB AI seperti itu ya. Ini layanan-layanan dari KCB AI apa saja. Oke, lalu ini adalah link ya. Nanti kita bisa gunakan link ini untuk mengunjungi produknya, KCB AI-nya. Nah, ini ada beberapa galeri. Mungkin tampilan awal, form login, terus ada beberapa contoh jawaban dan pertanyaan seperti itu ya. Silahkan dipelajari satu-satu. Kalau mau dibaca ini bisa diklik tombol yang kaca pembesar. Oke, ini bisa dibaca. Ini contoh ya. Salah satu contoh, kita tanya apa lalu dijawab apa, seperti itu. Oke, ini halaman akhir ya tentang kami Sekolah Impian. Baik, kita langsung saja gunakan KCB AI-nya ya. Kita bisa gunakan tombol ini maupun tombol yang di bawah ini tadi. Ya. Kita pakai tombol yang sebelah kanan atas. Klik. Nah, ini tampilan awal yang rekan-rekan kalian dapatkan. Nah, ini ada kalimat pembuka, ada tombol login, tombol register gitu ya, untuk login, untuk daftar. Jika teman-teman sudah punya akun silahkan login, jika belum silahkan klik daftar. Oke. Kita ibaratkan saja kita belum punya akun seperti itu ya. Mari kita lakukan daftar gitu. Klik register, lalu silahkan klik username-nya. Username ini terserah ya, bisa apa saja, kita pakai saja nama ya, nama kita seperti itu. Ini contoh, ini pakai nama saya, lalu silahkan diisi emailnya, email yang kita punya ya. Lalu kita bisa isikan password ya. Di sini kita pakai saya pakai contoh password. Kita bisa ulangin lagi passwordnya. Oke, setelah itu jadi silahkan klik register ya, register untuk daftar. Silahkan konfirmasi bahwa passwordnya dua-duanya benar ya, supaya bisa berhasil. Oke, jika sudah berhasil register, maka ini adalah tampilan yang akan kita dapatkan ya. Kita bisa melihat di halaman di atas ini ada namanya headernya ya, ini nama akun kita ya yang tadi sudah kita isi. Selamat datang, berarti kita sudah login. Di sini memperlihatkan jumlah token. Jadi setiap kita daftar pertama kali kita akan diberi 5 token gratis seperti itu ya. Nah, token ini akan berkurang setiap kali kita memberikan suatu pertanyaan seperti itu. Ini tombol logout untuk mengakhiri sesi. Oke, ini KCB AI adalah sebuah chatbot yang kita desain untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang kehidupan, ibadah, dan Al-Quran ya.
mari kita bercakap-cakap sejenak ya, bercakap-cakap sejenak dengan Kisibay AI dan kita lihat seperti apa responnya, seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya rekan-rekan sekalian bisa menuliskan pertanyaan apa saja. Ya, pertanyaannya tidak harus sama persis dengan yang saya tulis. Nah, tapi di kesempatan ini saya akan bertanya dan berharap untuk mendapatkan jawaban tentang cara belajar seperti itu ya. Baik, mari kita mulai. Mari kita tuliskan pertanyaan tentang cara belajar seperti itu ya. Bagaimana cara belajar yang baik? Oke. Udah, kita bisa klik kirim ini ya, tombol kirimnya ini diklik. Oke. Nah, ini masih loading ya. Kisibay AI akan membutuhkan waktu beberapa detik ya untuk mendapatkan jawaban dari database yang sudah kita siapkan sebelumnya ya, dari data-data yang sudah ada. Oke, di sini ini ya jawabannya. Oke, ini cara belajar yang baik ya, cara belajar yang baik berdasarkan buku atau materi Kisibay Quranic Character Building. Ada 4 langkah seperti itu ya. Dan ini cara belajar di sini yang dimaksud adalah cara belajar di kelas ya, atau cara belajar saat ada interaksi guru dan murid seperti itu. Oke, kalau begitu mari kita tanya tentang cara belajar pribadi gitu ya. Apakah saya bisa belajar mandiri, belajar secara mandiri? Ya, bagaimana caranya? Oke. Silahkan, ya selain diklik kirim, kita juga bisa klik enter ya. Itu salah satu ininya, salah satu fitur chatbotnya juga. Oke, langsung dijawab ya. Alhamdulillah, ini ada 4. Silahkan dibaca lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, setiap kali kita mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari chatbot ini, maka token kita otomatis akan berkurang 1. Nah, karena kita sudah dapatkan kita sudah mengajukan 2 pertanyaan dan mendapatkan 2 jawaban, kita tinggal punya sisa 3 token. Oke, sekarang kita coba tanya tentang konteks ya. Tanya konteks itu maksudnya seperti ini. Oke, kita akan barusan menanyakan cara belajar mandiri. Nah, kita coba tanyakan tentang ayat Al-Qur'annya. Bisakah saya mendapatkan ayat Al-Qur'an tentang hal tersebut? Oke. Nah, kenapa kok ini namanya pertanyaan konteks? Jadi konteksnya adalah ini sangat berkaitan dengan percakapan sebelumnya ya. Jika chatbotnya belum responsif ya, atau tidak memahami konteks, maka ini akan membuat dia kebingungan, dan jawaban yang ini sama jawabannya dia setelahnya akan sangat berbeda jauh konteksnya. Mari kita coba. Ya, bisakah saya mendapatkan ayat Al-Quran tentang hal tersebut? Otomatis hal tersebut ini tentang belajar secara mandiri ya. Oke. Oke, ini alhamdulillah ya. Ini beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan kemandirian dan belajar secara mandiri. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa menilai bahwa chatbot ini alhamdulillah sudah memahami konteks. Jadi kita bisa seakan-akan berinteraksi dengan orang lain ya, karena sekali lagi kita sebagai manusia kita terbiasa untuk bertukar informasi sesuai dengan konteks, apalagi kita sebagai orang Indonesia ya, sangat sering. Jadi pertanyaannya langsung saja, dan kadang juga belum begitu jelas, tapi itu dijelaskan lebih lanjut dengan konteks. Alhamdulillah chatbot ini sudah paham konteks dan kita bisa melanjutkan percakapannya. Baik,
kita bisa lanjutkan, kita bisa berikan 2 pertanyaan lagi dan coba sampai tokennya habis ya, dan apa yang akan terjadi. Oke. Mari kita berikan 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan lagi. Oke. Bagaimana cara saya mengatasi kemalasan? Oke, kita bisa klik enter. Oke, ini ada loading dulu, masih menunggu sekian detik. Ya, ini kalau semisal jawabannya gagal nanti insya Allah tokennya nggak berkurang ya. Nah, kalau sudah muncul jawaban yang sukses, baru tokennya akan berkurang. Ya, alhamdulillah sudah sudah dijawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Lalu coba kita tanya sekali lagi, bisakah saya mendapatkan ayat Al-Quran dari hal tersebut? Maksudnya hal tersebut otomatis tentang hal mengatasi kemalasan ya. Oke. Oke, ini referensinya alhamdulillah sudah sesuai. Oke, ini tekunnya sudah 0 ya rekan-rekan sekalian. Mari kita coba apa yang terjadi jika sudah 0 tapi kita ingin tetap memberikan pertanyaan. Contohnya apa saja adab yang harus diperhatikan oleh seorang pembelajar. Oke, kita tes ya. Kita kirim. Ya, ternyata muncul ini sebuah pop-up window ya tentang keterangan bahwa token sudah habis, dan apabila kita ingin melanjutkan percakapan silahkan untuk melakukan pengisian token gitu ya. Kita bisa memilih ada 3 paket perak, perunggu, perak dan emas. Lalu kita bisa klik tombol ini untuk melakukan top up. Nah, demikian para pemirsa sekalian penjelasan singkat saya tentang aplikasi sekolah impian yang bernama QCBI. Sahabat GC Channel yang mulia, mereka level SMP SMA. Dan mereka bukan santri-santri biasa. Mereka penghafal Quran. Saya mau tanya, kamu hafal berapa juz, nak? Untuk sekarang saya udah jalan di 7. 7 juz. Hafiz, berapa dapatnya? Sekarang udah ziyadah sampai 9 juz. 9 juz. Azam? Alhamdulillah sekarang sama kayak Hafiz juga, udah 9. Udah 9 juz ya. Ryan? Alhamdulillah sekarang saya ziyadah 20 juz. Udah 20 juz ya, dan bahkan kamu masuk PLP 5 ya. PLP 5 adalah kelompok yang target ngafal Qurannya paling masif. Adibah? Adibah ziyadah sudah selesai 30 juz. Naura? Naura juga sudah selesai 30 juz. Mungkinnya berapa juz, nak? Baru 2 juz. Naura, mungkinnya sudah berapa juz? 4. Sudah 4 juz. Anak SMA, penghafal Quran, dan calon teknopreneur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.